Selamat datang di channel YouTube kami yang dipenuhi dengan kisah-kisah misteri yang tak terungkapkan. Saksikan pengungkapan rahasia-rahasia tersembunyi di balik peristiwa misterius yang menggetarkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar di bawah agar kami bisa terus menyajikan konten-konten seru seperti ini. Fenomena mati suri adalah salah satu fenomena yang hingga kini masih belum terungkap oleh ilmu pengetahuan. Bukan hanya di negeri, fenomena ini rupanya terjadi juga di luar negeri. Tak sedikit orang mengalami fenomena langka ini. Anak-anak, orang dewasa, orang tua, anak muda, wanita maupun pria, semuanya bisa mengalami mati suri. Tentunya atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kisah nyata tentang mati suri yang pernah dialami oleh tetangga saya. Seorang kakek tua yang kini hidup kembali dan menjalani harinya seperti biasa. Mbah Ngatio, seorang kakek tua berusia 67 tahun, tetangga desa saya, tak pernah membayangkan sebelumnya untuk bisa mengalami sesuatu yang tak bisa dirasakan semua orang. Dia terpilih di antara sekian juta orang untuk mengalami fenomena mati suri dalam hidupnya. Kisah nyata mati suri yang ia alami itu terjadi sekitar 2 tahun lalu. Pagi itu seperti pagi yang biasa bagi Mbah Ngatio. Setelah bangun tidur dan minum kopi, ia mandi untuk menyegarkan kembali tubuhnya yang sudah rentah itu. Ia kini memang tengah menikmati masa pensiun setelah usia mudanya dihabiskan menjadi seorang guru sekolah dasar di kampung saya. Mbah Ngatio hidup di rumah kecil bersama anak perempuannya yang masih gadis. Ragil dari 8 bersaudara itu memang ditugasi untuk mengurusi bapaknya. Sementara kakak-kakaknya bekerja mencari nafkah di Magelang. Selepas ba'da zuhur, tak diduga sebelumnya, Mbah Ngatio tiba-tiba ditemukan sudah tidak bernapas lagi di ruang tengah tempat ia biasa menghabiskan waktu sehari-hari. Ia diketahui tidak meninggal dunia. Ia diketahui sudah meninggal dunia. Mbah Minah, anak gadisnya itulah yang menemukannya. Singkat cerita, rumah Mbah Ngatio telah ramai dikunjungi para pelayat. Mbah Ngatio memang Singkat cerita, rumah Mbah Ngatio telah ramai dikunjungi para pelayat. Mbah Ngatio memang orang yang ramah dan supel. Semua orang menyukainya. Ia juga dikenal sangat murah hati dan sering menolong orang yang kesusahan. Semua orang merasa kehilangannya, sehingga wajar jika isak tangis menyertai prosesi pemandian jenazahnya. Semua orang yang hadir melayat Mbah Ngatio tak pernah mengira sebelumnya jika pada hari itu mereka akan menjadi saksi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dari kisah nyata mati suri yang tak semua orang bisa mengalaminya. Jenazah Mbah Ngatio sudah usai dikafani dan disolatkan. Anak-anaknya dari kota pun sudah kumpul semua. Kini tiba waktunya untuk mengantarkan beliau ke rumah terakhirnya
liang kubur yang sunyi dan gelap. Iring-iringan pelayat yang tak henti mengumandangkan tahlil mengantar kepergian Mbah Ngatio. Perjalanan dari rumah duka ke areal pemakaman sekitar 20 menit. Pemanggul jenazah berganti-gantian. Sahuran beras dan uang logam juga terus berulang, seperti layaknya prosesi pemakaman pada umumnya. Tiba-tiba pelayat terhenyak. Dari dalam keranda terdengar suara batuk, dan kain penutup keranda itu seperti ada yang menarik dari dalam. Mbah Ngatio bangun dan hidup kembali. Semua orang terhenyak, lari tunggang langgang ketakutan melihat mayat hidup di atas keranda. Jenazah Mbah Ngatio terbangun. Semua pelayat berhamburan kabur ketakutan karena melihat mayat hidup di dalam keranda. Mayat Mbah Ngatio hidup kembali. Ya, hidup kembali. Pak Ustadz desa yang ada di barisan depan pun tercengang. Ditanyanya Mbah Ngatio yang masih mengenakan busana pocong itu dengan penuh keagungan. "Assalamualaikum Mbah," tanya Pak Ustadz. "Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kenapa saya ada di sini dan menggunakan pakaian semacam ini?" jawab Mbah Ngatio dengan rasa heran yang jelas tergambar dari raut wajahnya. "Siapa namamu?" sergah Pak Ustadz ingin memastikan bahwa yang berbicara itu benar-benar Mbah Ngatio, bukan jin atau sebangsanya. "Pak Ustadz, ini sih Mbah Ngatio." "Kenapa bertanya begitu?" jawab Mbah Ngatio. "Subhanallah, saudara-saudara, inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menyaksikan fenomena yang luar biasa. Mbah Ngatio telah mengalami mati suri." Pak Ustadz melantangkan suaranya. Seketika itu, para pelayat yang tadi lari terbirit-birit kembali berkumpul ke dekat keranda, menyaksikan Mbah Ngatio yang mengalami kisah nyata mati suri. Semua orang berdecak kagum seraya mengucapkan tasbih. "Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sungguh Engkau Maha Kuasa ya Rob." Mbah Ngatio kemudian kembali ke rumah dibonceng motor. Sementara itu, para pelayat yang masih penasaran menyusulnya kembali ke rumah duka. Mereka ingin mengetahui apa yang dialami oleh Mbah Ngatio selama 4 jam terakhir mengalami mati suri. Mbah Ngatio melepaskan 3 lapis kain kafan di tubuhnya dan kembali mengenakan pakaiannya seperti biasa. Orang-orang berkumpul dan saat itu juga Mbah Ngatio menceritakan apa yang dia alami. "Mbah tadi tidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu Mbah bertemu dengan seorang pria tinggi besar. Ia ngaku bernama Rozak. Ia mengajak ke Mekah untuk melaksanakan sholat duhur bersama. Kemudian Mbah diajak ke sebuah lembah di padang pasir yang luas oleh dia. Mbah bingung dan laki-laki tadi juga tampak kebingungan. Tiba-tiba Mbah disuruh pulang lagi. Katanya ini masih belum waktunya. Mbah sempat heran dengan kata-kata yang dia ucapkan. Sebelum akhirnya Mbah terbangun dan sudah ada dalam keranda, pabar Mbah Ngatio sambil terbata-bata. "Ini adalah fenomena mati suri Mbah. Mbah telah mengalami sebuah fenomena yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Kemungkinan
Laki-laki yang mengajak Simbah tadi adalah malaikat maut, Mbah. Saya kira Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan untuk Simbah melakukan sesuatu yang diinginkan Simbah di dunia ini, seru Pak Ustadz. Entahlah, yang jelas Mbah merasa ini hanya mimpi. Mbah tadi seperti hanya tidur dan tak tahu jika jantung Simbah sudah tidak berdetak lagi, seperti tanda-tanda kematian yang diceritakan oleh orang-orang. Mbah memang selalu berdoa agar diberi kesempatan untuk dapat menyaksikan akad nikah si Minah setiap habis sholat tahajud dan sholat fardu. Mbah merasa senang sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Simbah. Tutur Mbah Ngadio seraya menitikan air mata. Para pelayat hening, tertunduk dan merasa malu atas apa yang dialami Mbah Ngadio. Doa seorang laki-laki tua renta itu telah diijabah olehnya. Mereka bubar, dan semenjak saat itu masjid yang biasa sepi hingga sekarang selalu penuh sesak, terutama saat sholat maghrib dan subuh. Nah, itulah kisah nyata mati suri yang terjadi di kampung saya. Mbah Ngadio hidup kembali untuk mengajarkan banyak hal kepada semua masyarakat di kampung saya. Sangat menakjubkan. Semoga kisah nyata mati suri ini bisa memberikan efek positif bagi kita semua, sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang baik darinya. Semoga bermanfaat.